Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Nurul Mas'udah, NIM 630101989, Cindy Claudia Fernanda Putri, NIM 630101999, dan Linda Febriana, NIM 63010190109. Di sini kami akan menjelaskan tentang PPh pasal 25 dan PPh pasal 26. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayarkan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Yang selanjutnya yaitu menghitung angsuran bulanan. Yang pertama ada pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 dan pasal 23. Yang kedua, pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan yang ketiga yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Kemudian dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Perhitungan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Tarif PPh pasal 25 yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPO PPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Contohnya, pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2016 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta. Yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. Yang ketiga, pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2.500.000. Yang keempat, pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7.500.000. Seluruhnya dapat dikreditkan sebagai PPh pasal 24. Angsuran bulanan untuk tahun 2017 yaitu PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2016 sebesar 50 juta. Kredit pajak tahunan 2016 yang terdiri dari PPh pasal 21 sebesar 15 juta, PPh pasal 22 sebesar 10 juta, PPh pasal 23 sebesar 2.500.000 dan PPh pasal 24 sebesar 7.500.000. Kemudian dari PPh tersebut ditambahkan di total menjadi 30.500.000. Dasar perhitungan angsuran yaitu PPh terutang berdasar SPT tahun PPh tahun 2016 sebesar 50 juta dikurangi total kredit pajak sebesar 35 juta menjadi 15 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan atau PPh pasal 25 dalam tahun 2017 yaitu 15 juta dibagi 12 bulan yaitu 1.250.000. Yang kedua ada perhitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan. Contohnya, pajak penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2016 sebesar 125 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain PPh pasal 22 sebesar 30 juta. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain PPh pasal 23 sebesar 15 juta. Yang ketiga, pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri sebesar 42.500.000 tetapi berdasarkan ketentuan yang dapat dikreditkan atau PPh pasal 24 sebesar 40 juta. Pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri tersebut untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 8 bulan dalam tahun 2016. Angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2017 adalah
terutang berdasar SPT tahunan PPh tahun 2016 sebesar 125 juta. Kredit pajak tahun 2016 yang terdiri dari PPh pasal 22 sebesar 30 juta, PPh pasal 23 sebesar 15 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 40 juta. Kemudian dari PPh tersebut ditotal menjadi total kredit pajak sebesar 85 juta. Dasar perhitungan angsuran yaitu PPh terutang berdasar SPT tahunan PPh tahun 2016 sebesar 125 juta dikurangi total kredit pajak sebesar 85 juta menjadi 40 juta. Berdasarkan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan, PPh pasal 24 dalam tahun 2017 adalah 40 juta dibagi 8 yaitu 5 juta. Yang ketiga yaitu batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Angsuran pajak bulanan PPh pasal 25 tersebut dibayarkan atau disetor oleh wajib pajak paling lambat 15 bulan berikutnya. Misalnya, untuk PPh pasal 25 bulan Juni tahun 2021, maka paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 Juli tahun 2021. Jika terjadi keterlambatan membayar, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Claudia Fernanda Putri akan melanjutkan pembahasan mengenai PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Contoh, penghasilan kena pajak PT Putrajaya tahun 2016 sebesar 700 juta. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan sebesar 800 juta. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2016 adalah sebesar 100 juta atau sama dengan sisa rugi 800 juta dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak tahun 2016 sebesar 700 juta. Perhitungan pajak penghasilan pasal 25 tahun 2017 adalah penghasilan kena pajak tahun 2016 sebesar 700 juta dikurangi dengan sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2016 sebesar 100 juta. Total penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 600 juta. Pajak penghasilan yang terutang 25% dikali dengan 600 juta. Totalnya sebesar 150 juta. Dengan catatan peredaran bruto tahun 2016 melebihi 50 juta. Apabila pada tahun 2016 tidak ada pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24, besarnya angsuran pajak bulanan PT Putrajaya tahun 2017 adalah 12.500.000. Kemudian yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Contoh, wajib pajak PTA pada tahun 2016 memperoleh total peredaran bruto sebesar 14.800.000 juta. Penghasilan neto yang bersifat teratur dari usaha dagang sebesar 148 juta. Dan penghasilan tidak teratur dari menyewakan kendaraan dengan kontrak selama 3 tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2016 sebesar 72 juta. Mengingat penghasilan yang tidak teratur tersebut diterima sekaligus pada tahun 2016, maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 pada tahun 2017 adalah hanya dari penghasilan teratur tahun 2016. Dengan catatan bahwa dalam tahun 2016 wajib pajak A telah dibungut PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 2.900.000, sehingga angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2017 dihitung sebagai berikut. Penghasilan neto teratur sebesar 148 juta. Kemudian tidak ada sisa kerugian yang bisa dikompensasikan, sehingga besarnya PKP adalah 148 juta. Penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas 4.800.000 dibagi dengan 14.800.000 juta. Kemudian dikali dengan 148 juta. Totalnya sebesar 48 juta. Penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas 148 juta dikurangi dengan 48 juta. Totalnya sebesar 100 juta. PPh yang terutang.
Bisa dilihat dalam PPT, 50% dikali dengan 25% dikali 48 juta. Totalnya adalah 6 juta. Kemudian 25 juta dikali dengan 100 juta. Totalnya adalah 25 juta. Ditambah jadi totalnya sebesar 31 juta. Kemudian kredit pajak atau pengurangan PPh pasal 22 sebesar 2.900.000. Kemudian dasar perhitungan angsurannya adalah sebesar 28.100.000. Angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun 2017 adalah 28.100.000 dibagi dengan 12 bulan sama dengan Rp2.341.667. Yang ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Contoh, PT Putrajaya menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 pada tanggal 25 Mei 2017 dengan data sebagai berikut. PPh yang terutang 150 juta. PPh pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 tahun pajak 2016 yang dapat dikreditkan sebesar 42.500.000. PPh pasal 25 bulan Desember 2016 sebesar 8 juta. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun 2017 adalah angsuran PPh pasal 25 bulan Januari sampai dengan Maret 2017 masing-masing sebesar 8 juta atau sama dengan angsuran PPh pasal 25 bulan Desember 2016. Kemudian angsuran PPh pasal 25 bulan April sampai dengan Mei 2017 sama dengan 8 juta. Dan angsuran PPh pasal 25 bulan April sampai dengan Desember 2017 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2016, yaitu PPh yang terutang sebesar 150 juta dikurangi dengan kredit pajak diperbolehkan pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 sebesar 42.500. Jadi dasar perhitungan angsurannya adalah 107.500. Angsuran PPh pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Desember 2017 sebesar 107.500 dibagi dengan 12 bulan. Jadi totalnya adalah Rp8.958.333. PPh pasal 25 bulan April sampai dengan Mei 2017 yang telah disetor sebesar 8 juta sebulan padahal yang seharusnya sebesar Rp8.958.333 sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp900.050.333 setiap bulan untuk bulan April sampai dengan Mei 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sebagai berikut. Yang pertama, untuk masa April 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal penyetoran. Yang kedua, untuk masa Mei 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal penyetoran. Jika perhitungan kembali PPh pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Desember 2017 menghasilkan jumlah yang lebih kecil daripada jumlah PPh pasal 25 untuk bulan April dan Mei 2017, maka kelebihan setoran bulan April dan Mei dapat diperhitungkan dengan setoran bulan Mei 2017. Selanjutnya pada poin keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Contoh, PT Ananda menyampaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 pada tanggal 10 Januari 2017 dengan melampirkan perhitungan sementara sebagai berikut. Yang pertama, PPh yang terutang tahun 2016 sebesar 100 juta. Kemudian yang kedua, PPh pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 tahun pajak 2016 yang dapat dikreditkan sebesar 42.500. Yang ketiga, izin perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan PPh diberikan sampai dengan 30 Juni 2017. Yang keempat, PPh pasal 25 masa Desember 2016 sebesar 4 juta. SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 disampaikan pada 10 Juni 2017 dengan data sesungguhnya sebagai berikut. PPh yang terutang tahun 2016 sebesar 125 juta. PPh pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 tahun pajak 2016 sebesar 42.500. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun 2017 adalah angsuran PPh pasal 25 bulan Januari sampai dengan Maret 2017 masing-masing sebesar 4 juta. Kemudian angsuran PPh pasal 25 bulan April sampai dengan Mei 2017 dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016
atau perhitungan sementaranya, yaitu PPh yang terutang sebesar 100 juta dikurangi kredit pajak diperbolehkan pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 sebesar 42.500.000 dan total dasar perhitungan angsurannya adalah 57.500.000. Angsuran PPh pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Mei 2017 adalah 57.500.000 dibagi dengan 12 bulan, yaitu totalnya sebesar Rp4.791.667. Angsuran PPh pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Desember 2017 dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2016 atau perhitungan sesungguhnya, yaitu PPh yang terutang sebesar 125 juta dikurangi dengan kredit pajak yang diperbolehkan pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 sebesar 42.500.000 dan total perhitungan angsurannya adalah 82.500.000. Angsuran PPh pasal 25 bulan April sampai dengan Desember 2017 adalah 82.500.000 dibagi di 12 bulan dan totalnya adalah 6.875.000. PPh pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Mei 2017 yang telah disetor sebesar Rp4.791.667 sebulan, padahal yang seharusnya sebesar Rp6.875.000 sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp2.083.333 setiap bulan untuk bulan April sampai dengan Mei 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sebagai berikut. Yang pertama, untuk masa April 2017 terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal penyetoran. Yang kedua, untuk masa Mei 2017 terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal penyetoran. Jika perhitungan kembali PPh pasal 25 untuk masa April sampai dengan Desember 2017 menghasilkan jumlah yang lebih kecil daripada jumlah PPh pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Mei 2017, maka kelebihan setoran bulan April sampai dengan Mei tersebut dapat diperhitungkan dengan setoran bulan Mei 2017. Selanjutnya, pada poin kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar daripada angsuran bulanan sebelum pembetulan. Contoh, yang pertama, SPT tahunan PPh tahun pajak 2016, PT Perdana disampaikan pada tanggal 25 April 2017 dengan data sebagai berikut. PPh terutang sebesar 125 juta, PPh pasal 22, 23, dan pasal 24 yang dapat dikreditkan sebesar 42.500.000. Yang kedua, besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Desember tahun 2016 adalah. Yang ketiga, wajib pajak melakukan pembetulan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan data sebagai berikut. Yang pertama, PPh terutang 150 juta, PPh pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang dapat dikreditkan sebesar 42.500.000. Yang keempat, besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2017 adalah angsuran PPh pasal 25 bulan Januari sampai dengan Maret 2017 masing-masing sebesar 6 juta atau sama dengan angsuran bulan terakhir tahun yang lalu, yaitu angsuran bulan Desember 2016. Angsuran PPh pasal 25 bulan April sampai dengan Juli 2017 dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 sebelum pembetulan, yaitu PPh yang terutang 125 juta dikurangi dengan kredit pajak yang diperbolehkan yang terdiri dari pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 sebesar 42.500.000 dan total dasar perhitungan angsurannya adalah 82.500.000. Angsuran PPh pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Mei 2017 sebesar 82.500.000 dibagi dengan 12 bulan, yaitu totalnya adalah 6.875.000. Angsuran PPh pasal 25 bulan Agustus sampai dengan Desember 2017 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 setelah pembetulan, yaitu PPh yang terutang 150 juta dikurangi dengan kredit pajak yang diperbolehkan pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 sebesar 42.500.000 dan total dasar perhitungan angsurannya adalah 107.500.000. Angsuran PPh pasal 25 bulan April sampai dengan Desember 2017 adalah 107.500.000 dibagi dengan 12 bulan dan totalnya adalah 8.958.333 rupiah. Lanjutan, PPh pasal 25 bulan April sampai dengan bulan Juli 2017 yang telah disetor sebesar 6.875.000 sebulan, padahal yang seharusnya
Rp8.958.333 sebulan, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp2.083.333 setiap bulan untuk bulan April sampai dengan bulan Juli 2017. Jumlah kredit tersebut harus disetor dan terutang bunga sebagai berikut. Yang pertama, untuk masa April 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal penyetoran. Yang kedua, untuk masa Mei 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak Juni 2017, dihitung sejak 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal penyetoran. Yang ketiga, untuk masa Juni 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal penyetoran. Untuk masa Juli 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal penyetoran. Jika perhitungan kembali PPh pasal 25 untuk masa Agustus sampai dengan Desember 2017 menghasilkan jumlah yang lebih kecil daripada jumlah PPh pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Juli 2017, kelebihan setoran bulan April sampai dengan Juli tersebut dapat diperhitungkan dengan setoran bulan Juli 2017 dan seterusnya. Yang terakhir, poin ke-6, terjadi perubahan usaha atau kegiatan wajib pajak. Contoh, PT Gonjang-Ganjing merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi benang. Dalam tahun 2017, perusahaan membayar angsuran bulanan sebesar 10 juta, atau jumlah ini didasarkan pada SPT tahunan PPh tahun pajak 2016. Pada bulan Juni 2017, terjadi bencana alam tanah longsor yang menimpa sebagian pabrik milik PT Gonjang-Ganjing. Atas keadaan ini, PT Gonjang-Ganjing mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar angsuran PPh pasal 25 dapat diturunkan menjadi 7 juta sesuai dengan lampiran perhitungan. Sampai dengan bulan Juli 2017 tidak diterima surat keputusan dari Dirjen Pajak. Oleh karena itu, permohonan tersebut dianggap diterima. Mulai bulan Juli 2017, PT Gonjang-Ganjing membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 7 juta. Sebaliknya, apabila wajib pajak mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan perkiraan PKP-nya, juga meningkat atau lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kewajiban angsuran bulanan wajib pajak tersebut dapat disesuaikan lagi. Selanjutnya, PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak baru adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12. Dengan catatan perkiraan penghasilan berdasarkan bulan operasi awal. Besarnya penghasilan neto adalah apabila wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan. Penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. Kemudian apabila wajib pajak menyelenggarakan pencatatan dan dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto atas peredaran atau penerimaan bruto. Bagi wajib pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan harus dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya, wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi pajak penghasilan pasal 25 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, kemudian dibagi 12. Selanjutnya, PPh pasal 25 bagi wajib pajak BUMN dan BUMD. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun selain wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan atau RKAP tahun pajak yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23 serta pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak lalu, kemudian dibagi 12. Rencana kerja dan anggaran pendapatan harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak yang tercatat. Rencana kerja dan anggaran pendapatan harus disampaikan tidak lewat batas waktu pembayaran PPh pasal 25 masa pajak pertama tahun pajak berjalan.
Selanjutnya, wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 22 untuk wajib masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu. Kemudian dibagi 12. PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili. Besarnya angsuran pajak penghasilan 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut. Selanjutnya, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. Yang pertama, PPh pasal 25 harus dibayar atau disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, bagi wajib pajak pengusaha tertentu berlaku juga ketentuan sebagai berikut. Wajib pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Kemudian wajib pajak yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari satu wilayah kerja atau kantor pelayanan pajak harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di kantor pelayanan pajak masing-masing tempat usaha wajib pajak berkedudukan. Ketiga, atau yang terakhir ini, SPT tahunan PPh harus disampaikan di kantor pelayanan pajak tempat domisili wajib pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 26. Nah, pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Nah, pemotongan PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh satu, badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, dan yang kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Lanjut, penghasilan yang dipotong PPh pasal 26. Nah, jenis-jenis penghasilan wajib dipotong PPh pasal 26 itu ada 8. Yang pertama itu ada dividen, yang kedua ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti dan sewa. Yang keempat ada imbalan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima ada hadiah dan penghargaan. Yang keenam ada pensiun dan pembayaran berkala. Yang ketujuh ada premi, swap, dan transaksi lindungi nilai lainnya. Dan yang kedelapan ada keuntungan karena pembebasan utang. Nah, tarif dan penghitungan pajak penghasilan pasal 26. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaraan pajak berganda antar negara atau tax treaty. Nah, perhitungan PPh pasal 26. Rumus yang pertama ada PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Contohnya, Jane atlet dari Singapura. Dalam bulan Mei 2016, ia mengikuti perlombaan lari maraton di Indonesia dan berebut hadiah uang sebesar 20.000 US dollar. Nah, kurs untuk 1 US dollar pada saat itu adalah 13.000 rupiah. Nah, PPh pasal 26 yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan di Indonesia adalah 20% dikali 20.000 US dollar dikali 13.000. Hasilnya 52.000 rupiah.
rumus yang kedua ada PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. Nah, penghasilan neto itu dicari dengan perkiraan penghasilan neto dikali penghasilan bruto. Nah, besarnya perkiraan penghasilan neto dihitung berdasarkan kondisi berikut. Yang pertama yaitu ada untuk premi yang dibayar tertanggung pada perusahaan di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari jumlah premi yang dibayar. Yang kedua itu ada untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi yang kedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayar. Untuk yang ketiga, itu ada untuk premi yang dibayar perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun pialang adalah 5% dari jumlah premi yang dibayar. Contohnya, PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Nah, pada tahun 2016, perusahaan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi luar negeri Building Life Inc. Premi yang dibayar PT Ananda kepada Building Life Inc. sebesar 1 miliar. Nah, PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Ananda adalah 20% dikali 50% dikali 1 miliar. Hasilnya itu ada 100 juta. Nah, rumus yang ketiga, ini ada PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan kena pajak dikurangi PPh terutang. Contohnya, suatu bentuk usaha tetap di Indonesia memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 17 miliar 500 juta. Nah, penghasilan kena pajak sebesar 17 miliar 500 juta, PPh terutang 25% dikali 17 miliar 500 juta sebesar 4 miliar 375 juta. Nah, penghasilan setelah dikurang pajak itu sebesar 13 miliar 125 juta. PPh pasal 26 yang terutang 20% dikali 13 miliar 125 juta sebesar 2 miliar 625 juta. Jadi, penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia atas penghasilan sebesar 13 miliar 125 juta dipotong PPh pasal 26. Selanjutnya ada sifat pemotongan atau pemungutan PPh pasal 26. Nah, sifat pemotongan atau pemungutan PPh pasal 26 ini ada 3. Yang pertama yaitu penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, pemberian jasa di Indonesia yang dilakukan bentuk usaha tetap. Yang kedua ada penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan hutang. Dan yang ketiga yaitu ada penghasilan wajib pajak pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri. Nah, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu ada pajak penghasilan pada akhir bulan dilakukannya pembayaran bersangkutan dengan dibagi menjadi 3. Penghasilan dari yang pertama penghasilan dari modal dalam bentuk dividen, yang kedua penghasilan penjual harta Indonesia, yang ketiga yaitu ada premi asuransi dan reasuransi dibayarkan asuransi luar negeri.
Nah, poin yang kedua yaitu ada ketentuan yang berkaitan dalam penyetoran dan pelaporan. Di sini juga ada tiga hal. Yang pertama yaitu disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan takwim. Yang kedua ada wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa selambatnya 20 hari setelah pajak berakhir. Dan yang terakhir itu ada memberikan tanda bukti kepada yang dibebani membayar pajak penghasilan. Nah, referensi yang kita ambil yaitu ada buku perpajakan teori dan kasus edisi 11 karangan dari Isti Resmi. Nah, terima kasih untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.